Sahabat terkasih, gembala yang baik adalah yang dapat memberi contoh dan teladan untuk menuntun domba-dombanya ke jalan yang baik dan benar menuju padang rumput hijau yang indah. Sama seperti Yesus, Dialah yang menuntun dan menyertai umatnya menuju jalan sukacita dan keselamatan. Mari pahami bersama bahwa Yesus adalah gembala baik yang selalu menyertai kita menuju jalan yang benar. All the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All the goodness of God. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita, Yesus adalah gembala yang baik. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini benar-benar kita alami bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Biarlah hari ini melalui firman yang kami dengar dan kami terima, kami mengalami kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dan siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yeremia 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin. Wah, Tuhan tuh peduli banget sama kita ya. Sangat peduli. Sampai dia pikirin bahwa Tuhan akan mengangkat gembala yang benar-benar peduli ya kepada umatnya ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah tentang keadaan bangsa Israel. Bagaimana setelah kematian Daud dan Salomo, bangsa Israel dipimpin dan diperintah oleh raja-raja yang tidak menggembalakan bangsa Israel dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana, dan dengan adil. Sehingga bangsa Israel tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Mereka hidupnya tidak ada tempat untuk rest. Mereka hidupnya tidak berbuah, mereka tidak dapat menggenapi destiny mereka, dan kehidupan mereka sebagai umat perjanjian Tuhan tidak berdampak. Nah, oleh karena itu, melalui nubuatan Nabi Yeremia ini, Tuhan berjanji bahwa akan datang waktunya di mana Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kawanan dombanya, yaitu bangsa Israel ini, dari semua negeri kemana Tuhan telah mengusir mereka. Dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke kandang mereka, yaitu ke negeri mereka, sehingga hidup mereka akan kembali berbuah dan bertambah banyak. Amin ya. Nah, kemudian Tuhan berjanji
bahwa Tuhan akan memunculkan gembala yang baik dari keturunan Daud, yaitu Yesus, yang akan memulihkan bangsa Israel, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri, dan yang akan memberi mereka makan. Amin. Wah, Tuhan sampai mikirin banget ya. Iya. Bahwa Tuhan kepingin supaya semua umatnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga mereka tidak akan takut lagi, tidak akan gentar lagi, dan tidak akan kekurangan lagi. Lalu Tuhan berjanji bahwa waktunya akan datang nubuatan ini akan terjadi dan digenapi. Bahwa Tuhan akan menumbuhkan dan mengangkat suatu tunas kebenaran yang adil bagi Daud. Yaitu Yesus dari keturunan Daud. Amin. Di mana Yesus sebagai gembala yang baik akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan yang makmur yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri, yaitu bagi bangsa Israel. Amin. Dan janji Tuhan ini juga terjadi untuk kita semua, Iya. ya, yang sudah ada dalam Kristus. Bahwa Yesus adalah gembala agung kita. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah raja yang memerintah dengan bijaksana dan adil dalam segala aspek kehidupan kita. Wow, amin. Ya, Yesus sebagai gembala yang baik yang memberi kita makan, yang memelihara kita, yang menjamin kita dan yang melindungi kita. Sehingga kita tidak akan takut lagi, tidak akan gentar lagi, dan tidak akan kekurangan lagi. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur ya memiliki Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 23 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan untuk kita umat Tuhan yang adalah domba-dombanya yang sangat dikasihinya. Bahwa Tuhan sebagai gembala agung kita dan sebagai gembala yang baik akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan ingin supaya kita sebagai umatnya dan sebagai domba-dombanya dapat mengenal Dia secara baik sebagai gembala yang baik. Sehingga kita akan dibaringkan ke padang rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang, dan jiwa kita disegarkan dan kita dituntun di jalan yang benar. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Mazmur 23 ayat yang ke-1 dan 6a dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan ya. Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih dari cukup. Jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Mazmur 23 ini adalah pengalaman dan pengenalan Daud akan Tuhan sebagai sahabat yang baik dan sebagai gembala yang baik. Jadi meskipun Daud pada saat itu ada di masa perjanjian lama, yaitu pada masa hukum Taurat, tetapi Daud sudah menghidupi kehidupan seperti di masa perjanjian baru. Daud sudah hidup dalam kasih karunia dan sudah menerima pewahyuan secara pribadi bahwa Tuhan adalah sahabat dan gembala yang baik. Karena dalam perjanjian baru, Yesus datang ke dunia dan menggenapi apa yang ada dalam Mazmur 23 ini dengan memperkenalkan dirinya sebagai sahabat dan gembala yang baik. Oleh karena itu, ketika kita mengenal Tuhan sebagai sahabat dan gembala yang baik, maka kita tidak akan kekurangan. Kita akan selalu mempunyai lebih dari cukup dan kita tidak takut pada masa depan karena kita selalu dikejar hanya oleh kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Yesus adalah Gembala yang baik. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan. Ini dari Fanny Wall. Iya. Ya, shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom Shalom juga juga, Fanny. Fanny. Ya. Kami berharap Fanny Ya. sedang menyaksikan ya acara ini saat ini ya. Amin ya. Demikian isi DM-nya. Saat ini saya dipilih untuk dipercaya memegang suatu proyek di kantor. Namun saya merasa tidak dianggap sebagai pemimpin di tim saya. Tim saya tidak menghargai dan malah meremehkan saya. Saya jadi meragukan diri saya sendiri dan takut proyek saya gak berjalan dengan baik. Kira-kira apakah saya bisa menjadi pemimpin yang baik? Semoga Tuhan selalu menuntun saya sebagai dombanya. Iya. Wow, Fanny. Ya, jangan minder ya. Wow, jangan minder ya Iya. Fanny. Engkau putranya Allah, engkau sangat-sangat dikasihi Amin ya. ya. Nah, jangan tertuduh juga. Iya, betul. Dan jangan merasa gagal. Iya. Ayo, saat ini engkau bangkit dan percaya bahwa Fanny tidak sendiri. Iya. Karena Tuhan ada di dalam Fanny dan menyertai Fanny. Amin. Dan sesuai dengan tema Yesus adalah gembala yang baik, jadi Fanny harus bangkit Ya, dan betul. menyadari nih identitas Fanny sebagai mitra kemenangannya Amin. Yesus ya. Mitra kemenangan Mitra Yesus. kemenangannya Amin. Yesus ya. Dan menghidupi identitas Fanny sebagai pemenang. Iya. Sebab Tuhan sebagai gembala yang baik akan menuntun Fanny ke jalan yang menuju kesuksesan. Amin. Amin ya. Ya. Tuhan itu sangat-sangat ingin Ya. anak-anaknya terus Maju dan berhasil. dan berhasil Dan gitu menjadi ya. berkat ya. Iya, amin. Iya. Dalam firman-Nya di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Dan 6a. 23 ayat 1 dan 6a dikatakan demikian. Ya, ini The Passion Translation mengatakan demikian. Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Amin. Aku selalu mempunyai lebih dari cukup. Jadi, mengapa aku harus takut kepada masa depan? Iya. Karena aku dikejar hanya oleh kebaikanmu dan kasihmu yang tidak berkesudahan. Wah, Amin. biasa ya. Jadi Fanny, engkau mempunyai lebih dari cukup. Iya, dan punya teman terbaik, Dan punya sahabat teman terbaik yang selalu bersama-sama dengan Iya. Fanny ya. Memberi hikmat, memberikan satu strategi, Iya. dan semuanya sebagai, kalau Fanny dia angkat menjadi pemimpin satu proyek, Iya. pasti Fanny harus menyadari bahwa engkau tidak sendirian. Iya. Engkau bermitra dengan gembala yang baik itu. Amin. Jadi mengapa engkau harus takut kepada masa depan atau kepada hasil daripada proyek ini gitu ya. Karena engkau Fanny dikejar hanya oleh kebaikan Tuhan Iya. dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Jadi Fanny hari ini bangkit, saat ini bangkit, akui bahwa engkau adalah anak yang kekasih daripada Allah yang baik itu ya. Amin, ya. Kita akan berdoa Ya. untukmu Fanny, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini juga merasa sesuatu yang nggak yakin ya. Ya, seperti Apa bisa, diremehkan di perusahaannya, iya, sepertinya diremehkan. posisinya dia nggak dihargai gitu ya. Iya, tetapi kita harus mengerti bahwa siapa kita yang ada dalam Yesus, maka Yesus ada bersama dengan kita. Amin ya, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Fanny. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kepada Fanny anugerah dan kemampuan juga untuk menjadi pimpinan proyek ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang sudah memberikan rancangan yang luar biasa bagi Fanny. Bahkan juga mungkin sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami yang mirip dengan Fanny Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu dan kami mau melihat dan fokus kepada gembala yang baik itu. Karena kami tahu sebagai gembala yang baik, Engkau sendiri yang menjadikan kehidupan kami dipenuhi dengan yang lebih dari cukup itu. Kami dipenuhi dengan hikmat, strategi, kasih, dan kebaikan-Mu. Bahkan satu kepercayaan diri karena kami tahu kami tidak sendirian, kami bersama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berkata, Fanny bangkit, sahabat yang baik yang lainnya. Kami berkata, bangkitlah dan genapilah seluruh rencana Tuhan dalam hidupmu.
Karena Tuhan berkata kami menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Dan Engkau berjanji bahwa apapun yang kami perbuat, Kau buat berhasil. Bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi tangan-Mu lah yang membuat kami berhasil. Kami terima kebenaran ini juga bagi Fani dan sahabat yang baik yang lainnya, sehingga ke depan kami berjalan bersama-Mu dalam satu keteguhan hati dan keyakinan yang penuh bahwa gembala yang baik membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa baiknya. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya dari Eka Christian. Kita akan baca ya. Malam Pak Agus dan Bu Mala, selamat malam juga malam. Eka. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Eka. Saya nggak tahu lagi gimana caranya, nggak tahu lagi gimana caranya membuka hati papa saya. Papa saya suka bertindak kasar dan membentak saya dan mama saya. Papa sudah tidak peduli dengan keluarga. Papa juga sudah jarang pulang dan jarang memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Papa saya benar-benar domba yang kehilangan arah. Tolong doakan kiranya Tuhan dapat menjangkau hatinya kembali. Terima kasih. Ya Eka, aduh kami mengerti banget ya. Bagaimana situasinya, keluarganya, perasaannya ya. Keadaan keluarga Fani yang seperti itu ya. Karena kamu memiliki papa tapi tidak berfungsi sebagai papa gitu ya. Bahkan tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Tidak mengayomi dan tentunya tidak memberikan rasa aman bagi keluarganya ya. Nah, sesuai dengan tema Yesus adalah gembala yang baik, jadi Eka harus bangkit nih untuk apa? Percaya dan berharap dan datang pada Yesus sebagai gembala yang baik yang akan menolong, menjamin dan memelihara juga Eka dan keluarganya sesuai janji Tuhan dalam Mazmur 23 ini ya, yang berkata demikian dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wah, luar biasa janji Tuhan dikatakan. Tuhan sebagai gembala yang baik akan membuat kita tidak akan kekurangan. Nah hari ini Eka fokus saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjamin Eka dan keluarga. Dan biarlah hari ini serahkan masalah papa kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala yang akan menyelesaikan semuanya. Yang penting Eka jangan sampai menjadi kecewa dengan papa dan tentunya tetap mendoakan papanya ya gitu ya. Yuk kita berdoa dan juga mungkin sahabat yang baik yang menghadapi masalah dengan orang tuanya. Ayahnya tidak bertanggung jawab mungkin dan bahkan sepertinya mempunyai papa tapi tidak berfungsi sebagai papa yang bertanggung jawab. Kita berdoa ya. Tuhan kami berdoa hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Bela hari ini kayak berdoa untuk ayah dari saudara kami Eka. Jamah Tuhan pribadi ini. Biarlah dia hari ini dijamah oleh Tuhan dan kembali kepada keluarganya dan kembali hidup dalam kebenaran dan berfungsi sebagai ayah yang benar. Yesus jamah hati orang tua dari Eka ini. Jamah hati ayahnya dan juga sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk ayahnya yang tidak berfungsi sebagai bapak. Jamah hatinya Tuhan supaya firman ini kembali terjadi. Bahwa hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan Tuhan kayak berdoa, biarlah Eka dipelihara oleh Tuhan dan keluarganya. Tidak akan kekurangan. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memelihara. Dan sahabat yang baik yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya juga. Biar Tuhan yang menjamin dan Tuhan memelihara sebagai gembala yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu.
Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya pada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama, di dalam Yesus kita adalah domba-dombanya dan Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu kita sebagai domba-dombanya tidak dapat hidup sendiri. Dan kita sangat bergantung kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Yang kedua, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai gembala yang baik. Maka kehidupan kita tidak akan kekurangan dan kita akan selalu dikejar oleh kebaikan Tuhan. Ketiga, percaya bahwa Yesus sebagai gembala yang baik akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Nah sahabat yang baik, apakah kau saat ini sedang lelah, sedang tertekan dan stres? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari datang mendekat kepada Yesus yang adalah gembala yang baik, yang akan memberikan kelegaan dan membawamu ke padang rumput yang hijau, menuntunmu ke air yang tenang dan membimbingmu ke jalan yang benar. Dan saat ini mari buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan sebagai gembalamu yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sebab kami memiliki Tuhan yang adalah teman terbaik kami dan gembala kami. Kami percaya bahwa kami tidak akan kekurangan, kami selalu mempunyai lebih dari cukup. Tuhan menawarkan tempat peristirahatan untuk kami di dalam kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalan yang membawa kami ke oasis damai sejahtera dan aliran kebahagiaan yang tenang. Dan Tuhan menjadi pestaku yang sedap. Bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan, Tuhan mengurapiku dengan keharuman Roh Kudus-Mu. Tuhan memberiku semua yang dapat ku minum dari-Mu sampai hatiku meluap. Aku tidak takut kepada masa depan karena aku dikejar hanya oleh kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Tuhan.